Oke, aku mulai ya Tante. Sebelumnya terima kasih atas ketersediaan waktunya yang sudah diluangkan untuk kami dalam mengerjakan tugas ini gitu. Jadi di sini kita ingin tanya-tanya sedikit mengenai sejarah ronde dalam kebudayaan Chinese. Oke, baik, kita langsung ke pertanyaan pertama ya Tante. Yang pertama, bagaimana sih asal-usul ronde dalam sejarah budaya Tionghoa? Baik ya, Tante akan jawab yang Tante tahu aja ya. Sejarah ronde ini sebenarnya udah tradisi China dari dulu, dari zaman yang udah lama lah ya, zaman dulu lah ya, zaman kakek nenek kita, leluhur kita udah tradisi Chinese itu ya. Terus ronde ini biasanya kita peringatin menentukan hari kita sebelum Imlek, satu Imlek itu 1 bulan udah kita bikin ronde. Nah, bikin ronde ini harus seluruh keluarga, anggota keluarga. Jadi kita membuat ronde itu sama anak-anak, sama cucu, sama kakek, nenek gitu semua. Jadi hal-hal yang bahagia lah, menyambut hari bagus gitu. Berarti rondenya itu kayak yang bikin sendiri, bukan yang beli gitu ya? Enggak, beli, bikin dari ketan, dari tepung ketan. Kita semua anggota satu rumah itu semua ambil besar kecil, tua muda, bikin bulat-bulat gitu. Nanti besoknya kita seduh terus dimakan sama air jahe ya gitu. Lalu untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana makna filosofis bentuk bulat dari ronde dan mengapa sih dianggap sebagai simbol kebersamaan gitu? Ya, karena kalau kita Chinese itu ya, bulat itu kan simbolnya kan nyatu. Oh gitu. Ya, bulat itu simbol nyatu. Terus ada merah, ada putih, boleh warna-warni gitu. Nah, itu simbolnya persatuan. Simbolnya persatuan, kebersamaan. Bisa jadi kebersamaan. Itu iya. Lalu berikutnya, mengapa ronde dikaitkan dengan perayaan penting seperti Dongxi atau Yuanxiao Festival gitu? Tongjie itu laut Tongjie ya. Tongjie itu boleh dikatakan peringatan atas sejarah. Hari sejarah bisa dijadikan hari sejarah. Tongjie itu boleh diharikan perayaan. Itu Tongjie. Tangyuan itu yaitu bulat itu. Tangyuan itu yang bulat, yuan itu bulat. Tang itu air gulanya. Makanya disebut Tangyuan Jie. Oh, seperti itu. Lalu bagaimana perkembangan bentuk, isian, dan cara penyajian ronde dari zaman kuno hingga zaman sekarang? Setahu kita asalnya zaman kuno itu nggak ada isi. Oh, berarti cuma bulat tanpa isi gitu ya? Iya, tetapi sekarang makin zaman untuk mengikuti zaman, terus ikut makanan yang berkembang, Ya. bisa aja masuk kacang, kan juga enak. Oh iya. Ya kan, gula kacang itu Iya. dimasukin kan lebih manis, jadi lebih enak dimakan. Sejarah asalnya sih nggak ada isi. Nggak ada isinya Iya, berarti. betul. Biasanya diisinya tuh apa aja? Varian gitu isinya? Gula kacang bisa, Gula kacang. kacang hijau bisa, kacang merah bisa, tergantung Oh, tapi kesukaan. rata-rata isinya kacang gitu? Kacang gula. Ya kalau kita suka makan di Bandung yang terkenal di ronde itu ya, Iya. nah, itu kacang campur gula ya, kacang gula ya. Iya. Iya itu. Iya. Lalu apakah ada legenda atau mungkin cerita rakyat yang menjelaskan kemunculan dan tradisi makan ronde? Bisa tradisi kita kalau orang tua ulang tahun itu diharuskan ada ronde. Ada hari bersejarah, hari orang tua ulang tahun selalu ada ronde. Ronde dan kue mochi itu yang dari ketan juga itu, yang dalamnya ada isi kacang gula itu. Nah selalu ada itu. Nah itu tradisi. Pokoknya intinya orang tua kalau ulang tahun harus ada ronde. Mungkin kalau selain perayaan ulang tahun, ada perayaan apa lagi yang biasanya menghadirkan
makanan ronde gitu? Ya hari besar bisa, Besar. karena dia istilahnya itu mengisyaratkan suatu kebahagiaan dan kekentalan kebersamaan itu. Gitu. Dua ronde itu, iya. Ini kita sampai di pertanyaan terakhir Tante. Jadi bagaimana generasi Tionghoa modern memaknai ronde dan bagaimana sih upaya yang dilakukan dalam melestarikan tradisi makan ronde saat perayaan tersebut? Buktinya sekarang udah lestari ya, boleh dikatakan di mana-mana ada ronde makan ya. Oh, berarti sampai sekarang pun perayaan apa aja masih menghadirkan ronde gitu ya Tante? Betul. Jadi ronde ini udah sampai jadi tradisi, bukan hanya China aja ya kayaknya ya. Ya, kadang-kadang kita pergi orang pernikahan pun disediakan ronde. Ada juga itu. Iya. Iya. Tapi intinya orang tua ulang tahun itu pasti ada. Iya, hal-hal yang bikin bahagia gitu. Itu aja. Ada pertanyaan lagi mungkin? Pertanyaan lagi kira-kira. Mungkin cukup itu aja Tante. Oke. Oh, ada Tante satu pertanyaan. Mungkin ada suatu halangan apa gitu yang tidak boleh menghadirkan ronde gitu? Kalau ada misalnya di keluarga kita ada yang meninggal, entah nenek atau mertua atau kakek atau ibu ya yang tua gitu ya, tidak dibolehkan. Oh, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau orang kasih boleh makan. Namun itu biasanya tradisi orang China harus makan. Harus makan. Gitu. Kalau yang masih menjaga tradisi China, mereka nggak bikin, tapi orang lain tahu, oh itu ada bekas rumah duka ya. Mereka akan mengantarkan, akan memberi gitu loh. Oh kamu nggak boleh bikin kan, kita tahu dia kan ada rumah bekas duka gitu kan. Tapi teman-teman akan mengantarkan, akan memberi gitu. Lah hari-hari yang ada begitu kita nggak boleh beli juga. Oh, meskipun beli juga tidak boleh Nggak ya? boleh. Dikasih aja? Iya dikasih boleh. Beli nggak boleh, bikin nggak boleh. Itu dia punya pantangannya. Mungkin itu aja sih Tante pertanyaan dari kita gitu. Sekitar 7 pertanyaan ya tadi gitu. Terima kasih banyak Tante sudah bersedia meluangkan waktunya. Iya. Terima kasih banyak.